time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Proses psikologi dan aktivitas reseptif dan produktif bahasa dalam studi kasus fenomena hoaks di media sosial. Dewasa ini penyebaran informasi di hoaks di media sosial terjadi dengan sangat cepat dan masif, yang dimana fenomena ini tidak terlepas dari aspek psikologi manusia dan memproses informasi baik secara reseptif atau maupun produktif, yang dimana dengan bagaimana proses kognitif seperti memori kerja dan skema yang memengaruhi pemahaman seseorang terhadap hoaks tersebut. Peran memori kerja merupakan sistem kognitif dengan kapasitas terbatas yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan memanipulasi informasi secara temporal dalam konteks penyebaran hoaks. Dengan memori kerja hanya mampu memproses sejumlah terbatas informasi dalam satu waktu. Ketika dihadapkan pada informasi hoaks yang kompleks, otak kita seringkali menggunakan mental shortcut untuk memproses informasi tersebut secara cepat tanpa melakukan verifikasi mendalam. Dengan keterbatasan memori kerja menyebabkan seseorang melakukan seleksi terhadap informasi yang masuk. Informasi hoaks yang disajikan dengan judul sensasional dan konten provokatif cenderung mendapatkan prioritas perhatian, sehingga lebih mudah diingat dan disebarkan. Kemudian ada pengaruh skemata, yang dimana pengaruh skemata tersebut merupakan struktur kognitif atau kerangka mental yang membantu seseorang mengorganisasi dan menginterpretasi informasi dalam pemrosesan hoaks tersebut. Dengan seseorang cenderung menerima informasi yang sejalan dengan skemata yang telah dimiliki. Hoaks yang memperkuat keyakinan atau pandangan yang sudah ada sebelumnya lebih mudah dipercayai karena sesuai dengan skemata yang tersimpan. Kemudian dengan informasi yang sesuai dengan skemata yang dimiliki lebih mudah diproses dan dipahami, sehingga hoaks yang dikemas dalam format yang familiar dan mengandung unsur kebenaran parsial lebih cepat diterima oleh sistem kognitif, yang dimana hoaks yang mengaktifkan skemata tertentu seperti ketakutan, kemarahan, atau identitas kelompok akan lebih mudah diproses. Kemudian, mengapa seseorang cenderung mudah dipercayai dan menyebarkan hoaks? Kemudian, otak manusia cenderung mempercayai informasi yang mudah dipercayai, yang mudah diproses. Hoaks yang disajikan dengan bahasa sederhana dan narasi yang jelas menimbulkan kognitif isi sehingga lebih mudah dipercaya. Dengan adanya pemaparan berulang terhadap suatu informasi, meningkatkan persepsi kebenarannya. Ketika hoaks yang sangat beredar berulang kali di berbagai platform media sosial, secara tidak sadar, seseorang mulai menganggapnya sebagai kebenaran. Kemudian dengan banjirnya informasi di era digital menyebabkan kewalahan kognitif, sehingga menurunkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memverifikasi informasi. Kemudian ada faktor sosial psikologi yang cenderung untuk mengikuti tindakan orang lain ketika berada dalam situasi ketidakpastian. Jika banyak orang yang dalam jaringan sosial seseorang membagikan sesuatu informasi, maka informasi tersebut dianggap lebih kredibel. Kemudian bagaimana peran emosi dalam proses reseptif membaca dan menyimak informasi hoaks tersebut. Dengan konten hoaks yang memicu respon emosional kuat, marah, takut, atau terkejut, mengaktifkan amigdala dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis emosi, mengabaikan proses verifikasi rasional, atau emosi dapat menular melalui konten digital. Hoaks yang dikemas dengan memuatkan emosional kuat
dapat memicu reaksi informasi berupa pada pembaca, mendorong penyebab lebih lanjut. Kemudian manusia secara emulatif lebih sensitif terhadap informasi negatif tersebut. Hoax dengan konten negatif dengan ancaman bahaya skandal mendapatkan perhatian lebih dan diproses lebih mendalam.